Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus memanfaatkan waktu untuk tadabbur ayat, ya. Sedikit ayat yang kita ingin tadabburkan, kita bahas dan kita dalami berkenaan dengan kondisi objektif yang ada di masyarakat kita. Maka ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita ingin mengkaji Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Di dalam tafsir ayat ahkam, Imam As-Sayyis memberikan atensi secara khusus tentang ayat 23 dan 24 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Bila kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Nah, ini yang dimaksudkan ragu dengan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Fa'tu bisuratim mim misli. Datangkan, hadirkan, buatkan yang sama. Jadi kalau ragu, ini datangnya dari Allah, meyakini itu adalah plagiasi yang dilakukan oleh Muhammad. Fa'tu bisuratim mim misli. Coba buat yang semisal. Nah, di dalam Al-Quran itu surah terpendek itu Al-Kautsar, ya, 3 ayat itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bikin tuh seperti itu. 3 ayat pendek, ya. Kalau kamu betul-betul menganggap Al-Quran ini adalah plagiasi. Pinter-pinternya Muhammad mengambil dari Al-Quran, dari Taurat, dari Injil, dari Zabur, disadur sedemikian rupa, maka dikatakan ini Al-Quran. Ini dari Tuhannya Muhammad. Nah, bila kalian ragu, coba kamu bikin. Wad'u syuhada'akum, panggil semua pendukung kalian. Kumpulkan pendukung kalian untuk bekerja sama. Min dunillah, selain Allah. Jadi Allah melawan keseluruhan kehidupan, aspek kehidupan manusia ini. Bangsa jin, bangsa manusia, kumpulkan semua untuk bikin yang sama, yang persis. In kuntum shadiqin, bila kalian orang yang benar tuduhannya.
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dulu di awal Islam orang ragu itu kepada Muhammadnya. Ragu karena memang yang mereka mau itu nabi terakhir yang digambarkan di dalam Taurat Injil itu lahir dari Bani Israel. Mereka tuh pengennya nabi terakhir itu lahir dari Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu lahir dari Bani Israel sudah selesai sebenarnya. Tetapi Allah punya kehendak tidak dari Bani Israel, tetapi dari jalur yang lain, dari jalur Ismail yang melahirkan bangsa Arab. Maka menjadi masalah. Tuduhan ya sebagai plagiator, bahkan dianggapnya gila, dianggapnya ya bahwa Muhammad bukanlah seorang rasul. Maka tuduhan-tuduhan itu Allah yang memberikan jalan keluarnya. Solusinya kamu bikin. Jangan 1 juz. Tapi bikin 3 ayat. Kumpulkan semua. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Ternyata tidak mampu. Fa'illan taf'alu. Apabila kalian melakukan walan taf'alu, tapi langsung dijawab. Kalian pasti tidak bisa. Jadi sebuah gaya bahasa ya prediktif memberikan sebuah ketegasan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya, fa'illan taf'alu, apabila kau lakukan walan taf'alu, dan kalian nggak bisa melakukannya, nggak bisa bikin surah yang pendek itu. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada Allah. Ya. Dan takutlah kalian kepada api neraka yang kayu bakarnya itu adalah manusia dan babatuan yang dulu pernah disembah. Uiddat lil kafirin, yang diperjanjikan bagi orang-orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau di dalam dunia yuridis ya, di dalam dunia hukum itu ada yang dikenal dengan presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Jadi kalau kita lihat di televisi, Pak, pelaku kriminalitas, orang yang melakukan kriminal, maka mereka itu ditutupi, ya. Identitasnya itu tidak boleh dibuka. Cuma matanya saja yang bisa terlihat. Tetapi polisi mengatakan ini loh pelakunya. Tapi identitasnya, mukanya itu nggak boleh ditampilkan. Kenapa? Karena memang Indonesia sebagai Rechtsstaat, negara hukum itu harus menghormati azas presumption of innocence. Azas praduga tak bersalah. Nggak boleh. Nah, baru tahun 2010, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, undang-undang di Indonesia mengalami sebuah perubahan, bahwa ada yang dikenal dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu pada pidana korupsi, maka yang membuktikan bukan lagi jaksa yang membuktikan bahwa dia adalah seorang koruptor, tetapi si koruptornya yang membuktikan dari mana dia mendapatkan hartanya. Ini baru tahun 2010 dikenal yang namanya pembuktian terbalik. Padahal Allah dalam Al-Quran ini sudah mengajarkan ya, 14 abad yang lalu, bila kau tidak percaya, buktikan ketidakpercayaanmu. Ini namanya pembuktian terbalik.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gaya bahasa yang dibuat di dalam Al-Quran ini menarik, ya. Dia punya sebuah pendekatan linguistik yang begitu indah, tetapi juga langsung berbicara tentang prediktif. Oleh karena itu Bapak, kita bisa lihat ya, kan ada perbedaan karakter. Bapak kalau di kampung kita atau di masjid nih, ada sandal baru hilang, ada motor hilang, ya, sepatu hilang, ketangkap, pasti orang miskin yang nangkep, pasti orang miskin malingnya, dan pasti ya orang itu miskin dan pendidikannya tidak tinggi. Tapi Bapak kalau yang namanya koruptor, pasti yang mengkorupsi itu orang kaya pasti. Dan orang yang punya pendidikannya tinggi. Bahkan bukan S1, S2, S3, sudah profesor yang melakukan korupsi. Sehingga menjadi berimbang, pembuktian itu tidak diberikan kepada yang menuntut, tetapi orang yang dituntut. Ayo buktikan. Faktu bisuratin min misri. Nah, ini gaya bahasa yang bisa memberikan inspirasi bagi ya para lawyers, ya, bagi orang-orang yang menekuni dunia hukum itu, bahwa pembuktian terbalik itu adalah model yang diajarkan di dalam Al-Quran. Maka pada faktanya mereka kesulitan ketika hartanya, angkanya lebih besar dari nilai pendapatan yang mereka dapatkan itu tadi. Bapak saya sekalian, ya, Ibu, saya ada beberapa majelis taklim yang memang secara rutin ya di kepolisian itu sudah hampir 12 tahun di kepolisian saya mengajar, dan ada majelis taklim khusus para bintang, ya, jadi para jenderal yang mereka mengaji gitu. Kasihan Pak, kalau menurut saya kasihan gitu. Hartanya itu banyak betul, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, tapi diparkirnya di luar. Dan diparkirnya di luar itu atas nama pembantunya. Pembantunya sudah tua. Kalau tidak diambil, ini umurnya nggak lama lagi. Karena memang ngikutnya dari bapaknya ini pembantunya, setia betul. Mau diambil takut, nggak diambil ini semakin tua. Sementara mengaji pengen sadar, pengen bertaubat. Saya bilang tidak ada taubat tidak akan diterima kecuali raddul mazlum, pulangin dulu semua yang dizalimi. Nah, gimana jadinya? Ngambil ketangkep, nggak ngambil ini, maka kurus kering Pak. Enakan kita makan sama tempe aja sambil buka HP makannya. Makannya cuma sama tahu, cuma sama telur doang, itu pun cuma separoh, tapi sambil nonton TV. Asik Pak. Dia udah tua pengen taubat. Ngaji sama saya nggak bilang tutup-tutupin. Syarat bertaubat itu 4. An-nadmu, menyesal. Al-iqla'u, harus mencabut diri, meninggalkan seketika itu juga. Al-azmu alla ya'uda, bercita-cita tidak mau mengulang. Raddul mazlum, mengembalikan semua yang hasil kezaliman. Kalau enggak diterima. Subhanallah.
Bapak saya sekalian yang berbahagia, tapi yang namanya jenderal mah banyak akalnya. Ya, jenderal banyak akalnya sehingga upaya diplomasi sedemikian rupa ini bisa dibawa. Gimana Pak Ustadz? Ya bilang banyak di Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu mereka beribadah belum punya masjid, bangun. Belum ada jalan, bangunkan jalan. Atas nama partai, atas nama terserah. Yang penting kembalikan kepada masyarakat, baru bisa taubat diterima. Ya. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, Ibu yang kami hormati. Jadi betapa ini penting sekali untuk melakukan sebuah pembuktian. Nah, kita banyak sekali melihat fenomena di masyarakat kita ini, orang-orang yang ragu kepada Al-Quran itu banyak sebenarnya. Kalau dulu yang diragukan itu secara keseluruhan, yang diragukannya itu Muhammadnya, sekarang ada orang Islam, dia percaya dengan nabinya, dia percaya dengan Al-Qur'annya, tetapi isinya yang diragukan. Nggak mau beriman. Ada ibu-ibu bilang begini, saya Al-Qur'an semua saya terima, kecuali ayat-ayat poligami. Saya nggak tahu nih ibu-ibu di sini siap semua di poligami apa enggak, saya nggak tahu ya. Siap ibu di poligami? Ada. Bapak-bapak siap berpoligami, Pak? Ya. Urusan ini nggak bisa akur ya, memang dari dulu nih nggak bisa akur nih ya. Ibu sekalian yang berbahagia, itu bagian dari keraguan terhadap Al-Quran. Bagian dari tidak totalitas menerima Al-Quran itu. Kalau gitu kami kan tersiksa Pak dengan adanya Al-Quran. Nah ini yang mesti ibu pahami. Kalau kita tidak suka dipoligami, bukan berarti kita tidak percaya dan tidak beriman dengan ayat-ayat poligami. Sederhana saja ibu. Ibu kalau suami ibu udah bikin jas baru, saya kasih tahu nih rahasianya. Tapi ibu jangan bilang dari Ustaz Haris, jangan ya. Jangan dikasih tahu, ini rahasia di antara kita. Kalau suami ibu udah bikin jas baru, biasanya kalau bikin jas baru ini kan rada-rada itu umpamanya gitu. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, ibu bangun sholat malam. Ibu bangun sholat malam. Sholat 2 rakaat. Ibu kalau malam bangun nggak? Halo? Ibu kalau malam bangun nggak? Sholat nggak? Alhamdulillah. Ibu sholat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Setelah Al-Fatihah, ibu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, ibu baca Qul huwallahu ahad. Selesai, di rakaat terakhir, sujud yang terakhir, ibu baca Ihdinas siratal mustaqim, 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 ihdinas siratal mustaqim. 7 kali ibu minta supaya suami ibu tidak melakukan poligami. Ibu minta, maka insya Allah kakinya diikat oleh Allah sehingga tidak mau pergi dari rumah ibu. Ya, ini rahasia ini dari saya buat ibu. Jadi jangan ibu tidak percaya dengan Al-Quran, menolak sebagian dari Al-Quran, itu berbahaya.
Orang yang tidak percaya, ragu dengan Al-Quran, kufur hukumnya. Kafir hukumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitu caranya. Tapi bapak-bapak dengar, bapak-bapak sholat juga 2 rakaat. Selesai ihdinas siratal mustaqim, mintanya mudah-mudahan istri saya ridho gitu. Ya main kuat-kuatan dah. Siapa yang diterima? Bisa jadi yang istrinya yang diterima, suaminya adem ayem. Bisa jadi yang diterima suaminya, istrinya bilang silakan Pak, baik-baik aja. Yang penting waktunya pulang, Bapak mesti pulang. Gitu ya. Yang mana yang Bapak mau? Yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua, ibu maunya yang ke satu. Itu dari dulu emang gak pernah ketemu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali pada kajian kita ini. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ayo bikin. Wad'u syuhada'akum. Kumpulkan semuanya. Nah, ini menarik nih Pak. Kata wad'u syuhada'akum, kumpulkan semua temanmu. Ini adalah konspirasi, Pak. Konspirasi bahwa banyak itu tidak menunjukkan kebenaran. Suara terbanyak itu bukan suara kebenaran. Kebenaran itu tidak mesti dengan suara terbanyak. Sehingga kebenaran itu bisa kalah. Tapi kebenaran tidak bisa jadi salah. Jangan terbalik. Konspirasi. Wad'u syuhada'akum, kumpulin kalian, teman kalian semua. Buat konspirasi yang kuat. Konspirasi, rekayasa, itu tidak menjamin sebuah kebenaran. Karena kebenaran tidak mesti menjadi suara terbanyak. Benar itu bisa dikalahkan. Tapi kebenaran tidak bisa jadi salah. Jadi Bapak saya sekalian, kalau kita lihat hasil polling ya, hasil KPU semacam sedemikian rupa ini, kalau benar itu adalah sebuah rekayasa. Memang Al-Quran sudah menyatakan itu. Jadi kalau teori demokrasi mengatakan suara terbanyak adalah suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, itu dalam perspektif mereka, dalam pandangan Al-Quran tidak. Karena Allah menyatakan secara pribadi, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kumpulin semua selain Allah. Berarti satu lawan banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam Islam itu, dalam memilih pemimpin itu bukan seperti itu Pak. Paling tidak ini kita mendapatkan informasi tentang pemilihan dalam Islam. Dalam Islam itu pemilihan presiden itu dengan waliul amr. Waliul amri itu ada beberapa orang tokoh yang dikumpulkan. Taruh 9 atau 11 orang ya ahli dalam bidangnya yang mampu melihat siapa yang layak untuk menjadi seorang presiden. Siapa yang dipilih bukan orang yang mendaftar. Yang dipilih itu orang yang punya kapasitas tapi tidak mau mendaftar. Nah, itu yang dijadikan presiden. Jadi yang mendaftar dalam kajian Islam tidak boleh dipilih. Nah, ini menjadi sebuah pembanding ya, pola demokrasi dengan pola yang sistem ya khilafah yang diajarkan dalam Islam itu berbeda. Walaupun tujuan kita ini kita bukan berbicara
ingin membuat khilafah Islamiyah. Bukan, jauh api dari panggang ketika kita berbicara ini untuk membuat pembanding terhadap konvensi kebangsaan kita yang sudah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Enggak, kita tidak semacam itu. Nah, kembali lagi tentang konspirasi ini, Pak. Bapak Ibu sekalian, ada 5 partai Islam besar. P3, PKB, PAN, PKS, PBB. Ini 5 partai Islam ini kalau kumpul jadi satu bisa dilawan nggak sama yang lain? Nggak bisa, Pak. 5 suara partai ini kalau kumpul jadi satu nggak bisa dilawan oleh siapapun. Tapi kenapa kok sekarang justru partai Islam yang masuk ke partai-partai nasional? Itu yang jadi masalah. Jadi umpamanya Anies didukung oleh 5 partai Islam, nggak ada yang bisa mengalahkan. Nah, oleh karena itu informasi tentang konspirasi yang di dalam Al-Quran ini sangat memungkinkan bahwa kekuatan itu bisa dibangun. Walaupun tanpa kebenaran. Dan itu diklaim menjadi sebuah kebenaran. Dalam Islam itu Bapak sekalian, Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan begini. Al-haqqu bilan nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Narik nih Pak. Al-haqqu bilan nizam. Kebenaran tanpa strategi. Yaglibuhul batilu bin nizam. Akan dikalahkan oleh kebatilan yang punya strategi. Jadi nggak bisa kita ketika sedang bertarung kemarin kemudian baca Al-Quran, hatamkan Al-Quran, yang ini melakukan kebaikan-kebaikan tanpa lupa membuat strategi. Karena strategi yang dilakukan oleh musuh kita bisa jadi lebih rusak. Dan itu yang disebut dengan konspirasi dalam menurut Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu di masyarakat saja, ini taruhlah nih masjid nih, biasanya pengurus masjid itu pemilihannya itu mestinya berdasarkan musyawarah dengan waliul amr, siapa yang layak jadi ketua masjid. Tapi kalau berdasarkan pemilihan maka konspirasi itu bisa dikuatkan. Kita mau menang ini B, bisa cari aja suara yang lebih besar. Mau menangin si C, bisa cari suara yang lebih besar. Jadi penentunya bukan kebenaran, itu maksudnya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kalian ikuti suara yang terbanyak, wa in tuti aktsara man fil ardi, bila kalian ikuti suara yang terbanyak di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, kalian akan sesat, kalian akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini penting untuk kita pahami bahwa catatan-catatan yang sudah lalu itu seperti itu. Lalu bagaimana kalau kondisi sudah sekarang ini? Kita sekarang mesti perbaiki. Bu, saya mau tanya di sini. Ibu di sini ada nggak yang suami istri tapi pilihan partainya beda, ada nggak? Wah, itu nggak enak itu. Di rumah seru itu. Dia baiknya kalau lagi butuh doang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang nggak akur seanak sama bapak, istri sama suami nggak akur, paman sama keponakan nggak akur gara-gara pilihannya beda. Padahal jangan lupa ini cuma pilihan per 5 tahunan.
Sementara kekeluargaan itu nggak boleh rusak. Hidup berjamaah, bermasyarakat, Islamiyah semacam ini nggak boleh rusak nih. Nggak boleh dikalahkan dengan hal yang semacam itu, nggak boleh. Tidak boleh. Rugi besar. Lebih baik kita tidak terlibat langsung kalau seandainya gara-gara pilihan 5 tahunan kemudian kita jadi rusak. Dan itu memang bagian dari sebuah strategi agar supaya orang Islam itu nggak akur gitu. Subhanallah. Ada sebuah perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian, menarik ini untuk dipikirkan. Menurut Imam Syafi'i ada 3 hal yang bila 3 hal orang Islam ini bagus, maka dia bagus juga. Pertama, asyir bima'ruf. Hiduplah kalian, bermasyarakatlah kalian di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, bima'ruf, dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya baik, bagus. Tapi ma'ruf, baik, bagus tidak sama dengan hasanun. Di dalam Al-Quran itu ada hasan artinya bagus. Ada thayyib artinya bagus. Ada birrun artinya bagus. Ma'ruf bermakna yang dimaksud baik dalam bahasa Al-Quran, yang dimaksud dengan ma'ruf itu baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut kemanusiaan, itu ma'ruf. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua kata beliau, ini yang penting nih buat kita sekarang. Wasamih mani'tada. Toleransilah terhadap orang yang beda pilihan. Jadi kita harus tasamu, toleransi. Harus tepos liro dengan orang yang bajunya tidak sama. Dengan orang yang milihnya tidak sama. Biarkan saja, karena semuanya itu adalah pilihan dan tanggung jawab. Jadi pemilu itu bukannya hak, Pak. Itu adalah sebuah kewajiban. Karena dalam Al-Quran dikatakan itu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ini menunjukkan kewajiban, bukannya hak. Orang-orang yang golput berdosa dalam perspektif Al-Quran. Nggak boleh. Harus nusuk. Yang mana? Pilihlah yang terbaik dari yang baik. Kalau nggak ada yang baik, pilihlah yang jelek dari yang terjelek. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terjadi sini samih mani'tada, kita mesti bertoleransi. Ya, toleransi, tasamu, tepos liro kepada orang yang beda pendapat. Biarkan saja. Karena sudah terjadi, sudah berlalu, jangan dimasalahkan, kita mesti memupuk kekeluargaan. Ukhuwah Islamiyah nggak boleh rusak. Nah, yang ketiga kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dafi walakin billati hiya ahsan. Tolaklah bila memang harus menolak, bila memang harus menyatakan tidak. Katakan seandainya kita memang harus berdiskusi, walakin billati hiya ahsan, akan tetapi dengan yang terlebih bagus. Apa maknanya menurut Imam Syafi'i billati hiya ahsan ini? Bahasa kita nggak boleh kasar. Perkataan kita mesti lembut. Ucapan kita tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, analisa kita itu lebih rasional, lebih masuk akal. Itu yang dimaksud dengan orang Islam. Kalau mesti berdebat, kalau mesti beda pendapat, maka billati hiya ahsan,
harus lebih bagus ya ketimbang orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ya konspirasi yang dilakukan oleh sebuah kejahatan itu bisa terjadi ya kapan saja dan di mana saja. Jadi kalau jumlahnya besar belum tentu itu representasi sebuah kebenaran. Walaupun bisa jadi sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, saya kira itulah ya kajian kita pada pagi hari ini ya yang terkandung pada surah Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24, dan saya persilakan manakala ada pendalaman materi ya untuk dilakukan dialog, dipersilakan. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Ada dua. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di tempat ini. Mereka mendengarkan tausiah dari Pak Haji. Haji tadi ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila kamu ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, nah di sini ada kami. Dan Allah itu kan cuma satu, tetapi bahasa Al-Qurannya kami. Apakah Allah dengan malaikat? Apakah Allah itu ada? Dan kita yakin Allah itu ahad, Allah itu satu. Tapi di sini kami ini kan berarti lebih dari satu. Mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu apabila yang ayat yang ke-24 itu jika kamu pasti kamu membuat Al-Quran tapi tidak bisa, pasti kamu tidak bisa membuatnya. Takutlah kepada Allah karena neraka yang sudah disediakan itu terbuat bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Nah ini saya tanyakan, manusia yang mana ini Pak? Apakah manusia yang kafir, munafik? Batu yang mana ini? Apa batu karang atau batu orang? Ini tolong jelaskan. Kemudian berikutnya Bapak yang menyambung dengan poligami, dengan politik. Nah, kita lihat saat sekarang ini sedang ramai-ramainya bicarakan quick count itu kelihatannya nomor 2 itu menang, tetapi ini kan masih dalam perhitungan belum selesai, tetapi sudah diumumkan, seakan-akan sudah menang. Ini menurut pandangan Bapak gimana ini? Apakah perspektif bahasanya yang salah atau apa yang salah sehingga seperti ini? Nah, kemudian ini menurut pandangan Bapak gimana ini? Seorang presiden itu dia kampanye dan kampanyenya menghubungkan dengan orang yang memang dari darah dagingnya ikut mencalonkan. Ini apa menurut Bapak itu? Menurut benar atau enggak ini? Ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga sih puyeng kita ya Pak ya. Udah bosan.
Bapak saya sekalian, di dalam Al-Quran itu memang ada dua penggunaan ya yang digunakan di dalam Al-Quran itu. Allah itu apabila membicarakan dirinya maka digunakan kata tunggal. Anallahu la ilaha illa ana. Ya. Anallah, aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi Allah kalau berbicara tentang eksistensi dirinya sendiri, maka tidak menggunakan bentuk jamak. Tapi apabila menciptakan manusia, laqad khalaqna al-insana. Laqad khalaqnal insana. Khalaqna, sungguh kami ciptakan manusia. Kenapa kami? Apakah Allah itu banyak? Bukan. Harus ada peserta yang ikut bersama untuk diciptakan. Harus ada suami, harus ada istri, harus melakukan hubungan seks, harus ada kesesuaian, terjadi janin baru diciptakan. Itu mengapa digunakannya nahnu. Pengen punya anak tapi nggak mau nikah, ya nggak bisa. Nah, itu mengapa di dalam Al-Quran apabila digunakan bentuk jamak, maknanya ada aspek ikhtiar kemanusiaan. Nah, begitu juga dengan in kuntum fi raibim mimma nazzalna, yang kami turunkan, bukan manazzaltu. Karena yang menurunkan Al-Quran itu malaikat Jibril. Jadi ada wasilah penghubung antara Allah dengan Nabi Muhammad. Sehingga ini tidak dilupakan dalam sebuah proses. Ya, peran malaikat Jibril yang mewasailahi antara Allah dengan Nabi Muhammad itu ada pihak ketiga. Sehingga digunakannya itu bentuknya jamak, bukan bentuknya mufrad. Saya kira itu, ya. Kemudian di dalam ayat 24 itu waquduhan nasu wal hijarah. Api neraka itu kayu bakarnya itu manusia. Wal hijarah dan bebatuan. Yang dimaksud di sini ujung ayatnya yang memberikan penjelasan. Uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Jadi manusia yang mana? Yang kafir. Batu yang mana? Yang dipakai untuk mendukung kekafiran. Nah, dari zaman Nabi Muhammad sebelumnya, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini banyak batu-batu yang dipertuhankan, disembah. Maka itu semua nanti dikumpulkan menjadi kayu bakar bersama orang-orang penyembahnya. Nah, oleh karena itu ya jelas sekali siapa yang dimaksud dengan manusia di sini, siapa yang disebut dengan hijarah di sini. Kemudian yang ketiga ini, ya, Bapak-bapak, pertanyaan dari kita ini sudah jawabannya udah sama dah ya. Udah pasti sama. Tadi saya sudah bilang bahwa konspirasi itu waquduha apa itu wad'u syuhada'akum min dunillah. Bahwa konspirasi, kata konspirasi itu ada motornya tuh. Apakah motornya itu presiden atau siapa saja, dia digerakkan menjadi sebuah upaya rekayasa, maka percayalah yang besar itu bukan berarti sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu karena memang bisa dikalahkan oleh yang mayoritas. Tapi kebenaran tidak bisa salah. Dia cuma bisa kalah, tapi tidak bisa berubah menjadi salah. Oleh karena itu, ini belum selesai quick count
belum selesai, real count belum selesai, kita tidak tahu bagaimana nih gerakan 1 dengan 3 dan lain sebagainya. Cuma satu yang penting buat di masjid ini. Siapa saja di antara kita, ayo kalau sudah masuk masjid, lupakan warna-warnanya. Kalau sudah masuk ke masjid, lupain apa yang kita tusuk. Kalau sudah satu masjid, utamakan ukhuwah Islamiyah. Itu yang terpenting. Jangan terpedaya urusan 5 tahun, marah-marahan, cuma gara-gara beda warna. Saya kira itu, kita semua ini sudah terbuka kok. Nggak perlu pinter-pinter untuk memahami kondisi sekarang. Nggak perlu kuliah S2, S3 nih untuk pahami kondisi sekarang. Itu fakta. Ya, dan itu konspirasi. Itu mengapa saya memilih 2 ayat ini, karena ternyata bagus sekali untuk kita membicarakannya. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu mendengar kebaikan dan mampu melaksanakannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyiban. Berikan kepada kami rezeki yang banyak lagi halal. Wa amalan sholihan makbula. Berikan kepada kami amal soleh yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba. Jauhkan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min ainin la tadma. Jauhkan dari mata yang tidak bisa menangis. Wa min du'a illa yisma. Jauhkan dari doa yang ditolak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu